Air yang sedikit itu seperti apa sih? Seberapa banyak sedikit? Kalau tidak tahu fardunya wudhu, tidak bisa wudhu. Nah, sama saja wudhunya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan la syai'na Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, summa Ali bin Abi Thalib bin summa Balia ibn Malik Nabi Hidir, summa jami'il musannifil kutub, summa khususan la jami'a li an-nuhat, summa jami'al bulagha, summa jami'al fuqaha wa summa jami'al tafasirin wa summa jami'al muhaddisin wa nahsusan la mu'allif hadzal kitab Syekh al-Alim al-Fatih Salim bin Samir al-Hadrami wa nahsun ila syekhina wa mawlana al-Hakim wa sulihi wa furuhi wa dzurriyyatihi wa hibatihi wa jibat al-amidi wa jibi asadri wa nahsun ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaihina wa masyayikhina an ya'li darajatin fil jannah wa an yuta alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utawi iki iku ana faslun suwiji. Alma'u utawi banyu qalilun iku ana kalane banyu kang sithik wa kathirun lan ana banyu kang akeh. Al-qalilu utawi banyu kang sithik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang rong kullah. Wal katsiru utawi banyu kang akeh kullatani iku banyu rong kullah fa aksar mengko luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kang sithik iku yatanajjasu dadi najis apa banyu biwuqu'in najasati sebab tumembone najasah fihi ing dalam al-qalil. Wa illam yataghayyar senajan ora uwah apa ma. Wal ma'u hale utawi banyu al-kasiru kang akeh iku la yatanajjasu ora bisa dadi najis apa ma'ul kasir illa idza taghayyara angin ing dalem nalikane uwah ta'muhu apa rasane ma ay ma'ul kasir aw launuhu utawa warnane ma aw rihuhu utawa ambune ma. Di fasal kali ini yakni tentang air. Air itu ada kalanya air yang sedikit, ada kalanya juga air yang banyak. Air yang sedikit itu seperti apa sih? Seberapa banyak sedikitnya? Terus air yang banyak itu seberapa banyaknya? Jadi air al-qalilu ma duna kullataini. Banyu yang sedikit atau air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kullah. Wal kasiru kullatani fa aksar, sedangkan air yang banyak itu air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Jadi ukuran 2 kullah itu menjadi patokan air itu disebut dengan air sedikit atau banyaknya. Jika sampai 2 kullah maka nanti air itu disebut air yang banyak. Tapi jika tidak sampai 2 kullah maka disebut dengan air yang sedikit. 2 kullah itu berapa? 2 kullah itu kurang lebih 216 liter. Kalau ukuran pakai sentimeter di 60 lebar, 60 panjang, tinggi 60 dalam. Jadi panjang kali lebar. Panjangnya nanti 60, lebarnya 60, dalamnya 60. Lebarnya juga 60. Itu nanti kalau diisi air, maka nanti air tersebut sudah mencapai 2 kullah. Terus perbedaan antara air yang sedikit sama yang besar, al-qalilu air yang banyak, al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasah fi.
jika air sedikit itu kejatuhan najis atau terkena najis, maka air yang sedikit tersebut bisa menjadi najis semuanya. Ada air sedikit tidak sampai 216 liter misalkan kejatuhan najis, maka air tersebut menjadi najis. Wa illam yataghayyar, meskipun air tersebut tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya juga tidak berubah, karena airnya sedikit dan terkena najis maka menjadi najis. Wal ma'u al-kasir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Berbeda dengan banyu atau air yang banyak. Kalau air yang banyak terkena najis, tidak bisa najis, tidak bisa menjadi najis sebab kejatuhan najis, kecuali jika rasanya, baunya, warnanya berubah baru menjadi najis. Nah, perbedaannya antara air yang sedikit dengan air yang banyak jika mengenai terjatuhnya najis pada air tersebut. Misalkan air yang sedikit jika kejatuhan najis maka menjadi najis. Contoh saya contohkan, ada ember. Ember itu katakanlah kurang dari 2 kulah. Embernya kurang dari 2 kulah. Kenapa kok kurang dari 2 kulah? Karena kurang isi airnya kurang dari 216 liter. Kemudian pagi-pagi dilihat, ternyata ember tersebut ada pitik, ada anak ayam yang mati. Sudah ngantang, sudah ngambang bahasanya. Sudah ngantang, sudah ngambang, anak pitik itu sudah mati. Maka air, walaupun embernya tadi full, tapi karena ukurannya kurang dari 216 liter atau 2 kulah, maka air semua tadi itu menjadi najis. Kenapa? Karena ada bangkai tadi, bangkai anak ayam. Meskipun anak ayamnya baru aja meninggal, tidak sampai 1 jam misalkan, ya tetap semuanya airnya menjadi najis. Meskipun tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, masih seperti biasa, masih bening misalkan. Tapi karena ada bangkai tadi maka menjadi najis. Itu contoh yang air sedikit, berbeda dengan air yang banyak jika mengenai kejatuhan najis atau bertemu dengan najis. Misalkan ada bak mandi atau kamar mandi lah, kamar mandi yang ukurannya sudah melebihi 2 kulah. Kenapa kok disebut melebihi 2 kulah? Karena ukurannya lebih dari 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dalamnya juga 60 cm. 60 kali 60, katakanlah ini 90 kali 90. Kemudian ada kejatuhan apa kalau dia burung. Misalkan biasanya kan kadang kalau burung lagi ngurak, lagi berbulu muda, itu biasanya taruh di kamar mandi. Burungnya nyemplung ke bak mandi tadi, nyemplung, mati burungnya. Airnya diambil, bangkainya sudah bangkai sejak tadi malam sepertinya ini, diambil kurang, mati. Airnya dilihat, jika tidak berubah warnanya, rasanya, baunya, maka air tersebut tidak najis. Tapi ya jika berubah maka bisa jadi najis. Ukuran 2 kulah tadi. Berbeda kalau lebihnya 2 kulah banyak, kayak di sungai misalkan, itu beda lagi. Karena air sungai itu terus mengalir, ya tidak masalah. Kecuali misalkan najisnya itu menggenang di tempat itu saja. Misalkan di sini darah ada menyembelih, misalkan menyembelih kerbau atau apa, atau bangkai atau apa, terus di sini maka di situnya yang najis, sisanya enggak. Misalkan airnya enggak ngalir ini, misalkan kecuali ngalir maka aman, silahkan digunakan. Karena najisnya mesti ikut alur air.
Faslun ai hadza utawe iki iku ana fasal suwiji mujibatul ghusli utawe pira-pira perkara kang majibake atus iku sittatun ana 6 sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Jika terdapat salah satu dari 6 perkara ini pada diri kalian maka wajib mandi. Apa saja? Yang pertama ilajul hasyafati swijine ngeblesake hasyafah fil farji ing dalam farji. Yang pertama memasukkan hasyafah dalam farji. Ngeblesake itu apa? Ya memasukkan zakarnya alat kelaminnya laki-laki masuk pada alat kelaminnya perempuan. Angger masuk aja sudah wajib mandi. Wa khurujul maniyyi lan metune mani. Yang kedua keluar mani laki perempuan. Kalau keluar mani ya wajib mandi. Baik itu dalam mimpi, keluar mani karena mimpi ataupun yang lainnya. Wal haidu begitu juga nanti haid. Haid kalau sudah intiha, kalau sudah selesai masa haidnya ya ketika suci wajib mandi. Wal nifasu begitu nifas, begitu juga nifas. Wal wiladah melahirkan, wal mautu begitu juga mati. Ini semua nanti wajib mandi. Faslun ai hadza utawi iki kuna fasal suci furudul ghusli utawi pira-pira fardune atus isnani iku ana loro an-niyatu rupane niat ta'mimul badani lan ngeratakake anggota badan bil ma'i kelawan banyu. Fasal selanjutnya yaitu mengenai fardu-fardunya mandi. Jadi fardu-fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama itu kudu niat atus yang mau misalkan atus dalam 6 perkara tadi baik itu karena haid, nifas atau wiladah atau karena keluarnya mani kudu niat saat mandi tidak boleh angger mandi tapi kudu niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal junubi misalkan billahi ta'ala nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala kudu niat yang pertama. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma' meratakan air pada seluruh anggota badan. Maka ketika mandi diusahakan disoi. Ya isok pakai shower, soi biar rata. Takutnya ada kotoran, tidak bisa rata maka disoi pakai shower. Kalau bisa pakai shower. Yang selanjutnya faslun ai hadza utawi iki kuna fasan suci syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu asyaratun iku ana 10 al islamu rupane Islam wat tamyizu lan tamyiz wan naqa wan niqa'u lan bersih anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas wa ammalan bersih saking perkara yang naung kang nyegah apa ma gusulal mai ing tumekone banyu ilal basyarati maring kulit wa alla yakuna lan yen ora ana alal udwi ing atas anggota atau apa ma perkara yuwayiru kang iso nguwahake apa ma al ma ing banyu wal ilmu lan ngerteni atau ngerti ngudadeni bi fardiyatihi kelawan kefarduane wudu wa alla ya'taqidah lan yen ora niktikoti sapa wong fardhon ing perkara kang fardhu min furudihi saking pira-pira fardune wudu sunatan ing kesunahan. Jadi kalau sudah fardhu jangan meyakini kefarduan itu merupakan kesunahan. Wal ma'u lan banyu at-tahuru kang nyuciake dukhulul waqti lan manjing waktu wal muwalatu lan nuli-nuli lidaimil hadasi kaduwe wong kang langgeng hadas. Lanjut. Fasal selanjutnya yaitu syarat-syaratnya wudu. Syarat-syaratnya wudu itu ada 10. Yang pertama Islam. Dia wudu kudu Islam sih. Ya orang Islam ora usah wudu karena syarat wudu iku kudu Islam. Kedua tamyiz. Tamyiz itu artinya yo iso mbedakno endi sing apik, endi sing elek, endi sing berpahala, endi sing berdosa, endi sing baik, endi sing ora baik.
Wa niku anil haid, bersih sangka haid. Wa nifas, istifas, tilek haid ora usah wudu. Kecuali nanti hendak makan, hendak minum, itu bagi orang yang junub nanti diperbolehkan. Karena disunahkan bagi orang yang sedang junub untuk wudu dulu sebelum makan ataupun minum ataupun tidur. Wa amma yamna'u usulal ma'i, syaratnya wudu juga harus terbebas dari sesuatu yang dapat mencegah sampainya air terhadap kulit. Jadi kulit ini usahakan bersih terdahulu dari sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air terhadap kulit. Misalkan ada solasi, dicopot dulu. Cat yang tidak bisa nyerap maka buang terlebih dahulu. Lemnya kandel maka dibuang dulu. Maka syaratnya wudu dihilangkan dulu sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air terhadap kulit. Buang sih. Wa alla yakuna 'ala al-udhi ma yughayyiru al-ma'. Kemudian di tubuh khususnya anggota wudu tidak boleh ada sesuatu yang dapat merubah air. Misalkan tangannya ya harus bersih dulu. Misalkan tangannya ada pecarin itu apa? Kotoran. Ya dibersihkan dulu karena kotoran tadi dapat berubah air. Suci nusik baru diwudui. Wal ilmu bi fardiyatihi, kemudian mengetahui tentang kefarduannya atau kefarduannya wudu. Apa saja fardu-fardunya wudu? Ya wudu diketahui. Kalau tidak tahu kefarduannya wudu ya tidak bisa wudu. Karena sama saja wudunya tidak sah. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Sesuatu yang fardu dari wudu tidak boleh diyakini bahwa itu sunnah. Contoh tartib ya, kemarin yang pernah kita bahas, kalau setelah niat basuh wajah tidak boleh wajah nanti niatnya di akhiran, tidak boleh. Atau tangan dulu atau kaki dulu baru tangan, tidak boleh. Karena tertib itu merupakan fardunya daripada wudu. Enggak kok, tertib itu hanya sunnah, enggak bisa. Karena itu merupakan syarat wudu. Harus meyakini kalau fardu itu fardu. Wal ma'u at-tahuru. Syarat yang selanjutnya, syaratnya wudu yaitu air yang ia gunakan itu suci, mensucikan. At-tahuru, suci yang mensucikan. Kemudian wadkhulul waqti, masuknya waktu. Al-muwalatu lidaimil hadas, cepat-cepat melakukan wudu bagi orang yang daimul hadas. Ini kita belajar matanya jadi tidak terlalu luas penjabarannya. Lanjut, faslun ai hadza utawi iki iku ana fasal suci nawaqidul wudu'i utawi pira-pira kang ngerusak wudu atau batal lagi wudu iku arbatu asyaah, papat pira-pira perkara. Al awalu utawi kang pertama iku al khariju, perkara kang metu min ahadis sabila ini saking salah suwijine dalan loro. Min kulbulin, bayani saking kubul, au duburin utawa dubur. Rihun, padha uga kang metu iku angin, au ghairuhu utawa sakliyane rih, illal maniyah kejaba mani. Fasal selanjutnya yakni sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Ada 4 perkara. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. 2 jalan maksudnya apa? Min kubulin au duburin, baik itu jalan depan atau jalan belakang. Alat kelamin depan atau anus belakang. Baik itu keluarnya rih, angin, entut misalkan, atau nang ngarep keluar angin, ya bisa batal kayak wudu. Au ghairuhu atau sakliyane angin, keluar paku misalkan, ya batal. Keluar paku, keluar duwe padha batal. Illal maniyah kejaba mani. Lek metu mani nanti ora wajib ora batal ke wudu. Tapi
wajib mandi. Wudu era batal. Asaniyo utawi kang kaping pindho zawalul aqli iku ilangi akal binaumin sebab turu au ghairihi utawa sakliyane turu illa nauma qaidin angin turune wong kang lungguh mumakkinin kang netepake maq'adahu enggon lungguhe qaid minal ardi saking bumi. Selanjutnya perkara yang dapat membatalkan wudu yang kedua yaitu zawalul aql. Hilangnya akal iku binaumin sebab tidur au ghairihi atau selain tidur. Jadi kalau tidur maka nanti wudunya bisa batal. Atau hilang akal karena sebab yang lain. Contohnya apa? Mabuk misalkan, ya hilang. Mendem tuh ya dapat menghilangkan, kan hilang. Ngeheng. Atau yang lainnya misalkan ayan moro-moro gila, ya batal wudunya misalkan dia punya wudu. Bisa ndak batal wudunya orang yang tidur itu? Bagi tidur yang bagaimana? Nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Orang yang tidur dengan menetapkan pantatnya pada bumi. Artinya ajek kan kayak gini. Kan ada yang tidur kayak gini. Posisi bokong itu masih acek nang bumi. Sekiranya kalau duduk itu tidak bisa keluar angin, misalkan ngentut tidak bisa keluar, nah itu baru nanti misalkan tidur ya tidak membatalkan. Tapi kalau tidurnya gini ya batal. Kalau gini batal itu sudah kudu neh gitu. Ya hati-hati nanti. Ngaji gak usah wudu malah repot. Padahal dia gini, dia hati-hati. Mending langsung wudu aja nanti misalkan mau sholat, misalkan ngaji ketiduran sampai gini-gini itu angkat, ya itu batal itu. Hati-hati. Selanjutnya as-salisu utawi kaping 3 iltika ubasyaratai rajulin iku tetemune kulit lorone wong lanang wa mraatin lan wong wadon kabira ini kang kedhe karone ajnabiya ini kang wong liya karone min ghairi hailin kelawan tanpa aling-aling. Perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3 yaitu bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan. Bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan, baik itu sentuhan secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang mana keduanya itu sama-sama kabiro ini, sama-sama sudah dewasa, sama-sama sudah baligh, ajnabiyah ini, sama-sama bukan muhrim atau orang lain, katakanlah orang lain, bersentuhannya min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang, maka nanti bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan itu batal. Contohnya, kita punya wudu, kemudian kita hendak pergi ke pasar, beli apa? Beli rempah-rempah, beli rempah-rempah, atau beli bawang, beli apa? Perlengkapan dapur. Beli, kemudian saya laki-laki misalkan, sing beli laki-laki, sing jual perempuan. Kemudian pas proses bayar, terus ngeit duit atau ngasih uangnya malah tersentuh, misalnya, walaupun sebentar, itu dapat membatalkan wudu karena tanpa hail tadi. Beda dengan adanya hail. Sing adol pakai selekup tangan, apa selekup tangan? Ya pakai sapu tangan lah. Sing lanang potong ini. Hati-hati, atau enggak sing lanang ditaruh, sing wedok baru ambil. Nah itu nanti misalkan masih bersentuhan tidak sengaja, tapi sing perempuan pakai hail, ya tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ketemu kulit sama kulit, tidak bertemu. Yang bertemu itu kulit dengan hailnya tadi. Jadi yang dapat membatalkan wudu bertemunya kulit laki-laki dengan perempuan tanpa adanya penghalang. Misalkan pakai kayu, setrumke, sing wedok nyekel kayu, iki nyetul, ya ndak.
Tidak membatalkan itu. Dijentuhkan sama-sama kulit, sama, tidak bisa. Pakai benda konduktor besi, sama, tidak bisa. Ini bukan IPA. Yang dapat membatalkan itu kulit sama kulit. Kalau misalkan disentuhkan sana nginjek tehel, di sini juga nginjek tehel, dapat membatalkan wudu, repot. Karena kita ketika berada dalam satu majlis, dalam satu masjid, dihalangi oleh satir, tapi tehelnya nggak ada penghalangnya, batal semua, itu repot. Situ tidak batal. Jadi yang dapat membatalkan itu bertemunya iltiqa langsung basyaratai rajulin wa imra'ataini bila hailin. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat masukubulil adamiyih iku demek kubule anak Adam au halaqati duburihi utawa kalangane dubure adamiyin bibatni rohati kalawan jerone tapak tangan au butunil asabiih utawa jerone pira-pira driji. Yang nomor 4, sesuatu yang dapat membatalkan wudu yaitu menyentuh atau memegang kemaluannya anak Adam. Ya, baik itu anak Adam laki-laki ataupun perempuan. Au halaqati duburihi, atau ya kalangane ku ya sekitaran dubure anak Adam. Gampangane menggang barang depan sama barang belakang sama-sama membatalkan wudu. Memegangnya bibat nirrohah, jerone tapak tangan. Jadi telapak tangan ini kan tangan, ada telapaknya. Mana telapaknya? Ini yang putih ini. Ketika kedua telapak tangan ini ditempelkan, kok sesuatu yang menyentuh itu menyentuh, maka nanti batal. Au butunir asabi, atau ini tapak tangannya, ini kan tangannya, ini derijinya. Ya sama-sama membatalkan, misalnya baik ini ya batal, sampai ini juga batal. Ini jadi semuanya yang menyentuh ini ketika menyentuh kemaluan laki-laki atau perempuan ataupun depan belakang, maka nanti bisa batalkan wudu. Saya rasa cukup karena sudah 6 bab. Insyaallah nanti dilanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.